Gembirakanlah orang lain, bantulah orang lain, tapi tidak usah pakai pamrih-pamrih. Lakukan itu semua dalam koridor ketuhanan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Ada yang lebih membahagiakan. Apa yang lebih membahagiakan? Akhlak. Hidup penuh komitmen dan hidup secara bertanggung jawab. Yang menjalani kehidupan akhlak. Tokohnya contohnya Sokrates. Mengorbankan kesenangan hasrat yang estetik tadi demi kebaikan dirinya dan kebaikan orang lain. Ini bahagianya lebih tinggi. Kalian kaya, hidupmu cukup untuk segalanya, itu seneng. Lebih seneng lagi kalau kalian bisa membuat orang kaya atau membuat orang cukup. Membuat orang kaya itu levelnya akhlak. Kalian nyaman, itu hasrat. Tapi kalian bisa naik kelas dengan membuat nyaman orang lain. Ini hidup di level etis. Kalian gembira, itu level estetik, akhlak. Tapi kalian bisa naik kelas satu step lagi dengan menggembirakan orang lain. Itu level etik. Jadi eksis di level estetik itu kayak yang kalian lakukan selama ini di Facebook, di WA, di Instagram. Banyak yang suka, banyak yang muji. Makan siangnya menunya luar biasa di foto, terus semuanya nge-like kan. Itu kan berarti kalian hidupmu cukup lah secara estetik. Tapi kalau kalian mau, bukan cuma makan siangmu yang kamu foto, tapi membantu orang lain untuk bisa juga makan siang selevel kamu. Nah itu etik, ya neraktir kancane lah. Jadi kalau ada yang bosen di level estetik, makan siang sendiri, naik ke level etik, traktirlah yang lain. Nah, itu levelnya etik, membantu orang lain, menggembirakan orang lain, membahagiakan orang lain. Ya istilahnya pahlawan tragis. Contohnya Sokrates. Jadi Sokrates itu kan hidupnya mencerdaskan orang, membahagiakan orang, meskipun dia berakhir tragis. Tapi ini hidup yang dianggap lebih berharga. Nilainya lebih tinggi daripada yang tadi level pertama. Hanya sekedar kaya, ini membuat orang kaya. Hanya sekedar senang, ini membuat orang senang. Itu bagi Kierkegaard level hidup yang lebih tinggi. Cuma jangan salah, di level etik juga ada kelemahannya. Kelemahannya di mana? Kita manusia tidak menguasai hidup kita sendiri. Jadi kita mungkin ingin bantu orang, menggembirakan orang, tapi ternyata orangnya tidak gembira-gembira. Sumpah kita sudah nyari dagelan macam-macam, dia tidak ketawa-ketawa. Itu kan sumpah. Ternyata kita tidak menguasai diri kita sendiri, tidak menguasai niat kita sendiri. Mau kita bantu orang lain, tapi yang dibantu kok kelihatannya cuek, tidak terima kasih sama sekali. Atau dia kok jadinya tidak terbantu, ini tetap aja miskin. Padahal sudah keluar banyak. Saya ada teman yang kaya, suka membantu orang. Orang-orang di desanya dibeliin sapi, dimodali untuk usaha apa, gagal terus semua. Jadi tidak ada yang sukses. Tapi dia tidak putus asa, ingin bantu terus.
Itu menunjukkan bahwa ada kekecewaan-kekecewaannya meskipun eksis di level etik. Ada kegagalan-kegagalannya apa? Ternyata kita tidak menguasai hidup kita sendiri 100%. Maka harus naik kelas. Naik kelasnya di mana? Naikkan ke level eksistensi yang paling tinggi, yaitu level religius. Makanya eksistensialismenya disebut eksistensialisme religius. Jadi cara paling gampang untuk menanggulangi kekecewaan-kekecewaan etis tadi adalah sandarkan semuanya pada Tuhan. Jadi kembalikan semuanya kepada Tuhan. Jadi kalau bahasa agamanya ini level ikhlas. Kamu gembirakanlah orang lain, bantulah orang lain, tapi tidak usah pakai pamrih-pamrih etis tadi. Biar orang lain gembira, biar orang lain tidak usah. Lakukan itu semua dalam koridor ketuhanan. Jadi ingin dekat dengan Tuhan, ingin dekat dengan yang menguasai segalanya, ingin dekat dengan Allah. Dengan target ini kamu tidak mungkin kecewa. Di level religius ini kamu pasti ketemu targetnya. Karena Allah tidak akan bohong. Jadi ini ajarannya sangat Islami meskipun tidak ada ayatnya. Jadi tidak ada potongan ayat yang nyelani. Tapi ini kan sebenarnya teori ikhlas. Tidak usah dipamrihi macam-macam. Kenapa kamu bantu orang lain? Untuk lebih dekat sama Allah, untuk berada dalam ranah ilahiyah, ranah ketuhanan. Nah, ini eksistensialisme religius. Jadi manusia tapi mengafiliasikan diri dengan Tuhan. Kalau tadi orang terjebak oleh kerumunan, lepaskan dirimu dari kerumunan, bergabung dengan ranah ilahiyah. Akrablah, satu-satunya identitasmu sebagai hambanya, sebagai khalifahnya. Nah, itu berarti kamu ada di level religius sekarang. Hubungannya sama Allah, hubungannya sama Tuhan. Jadi level tadi kan jangan terjebak oleh kerumunan. Eksislah jadi dirimu. Cuma eksis ini ada 3 levelnya. Level estetik, level etik, level religius. Itu nyawa teorinya Soren Kierkegaard. Nah, relasi ketuhanan yang paling tinggi kalau dalam Soren Kierkegaard adalah cinta. Ya. Jadi ini lanjutannya tadi ya. Tujuannya kedekatan dengan Tuhan. Tak kasih contoh. Contohnya level eksistensi religius itu adalah Nabi Ibrahim. Ini orang yang mengorbankan anaknya karena Tuhan. Bayangkan satu ketika dalam mimpi ditemui oleh Allah, wahai Ibrahim, bunuhlah anakmu. Dan karena tahu itu wahyunya Allah, dilaksanakan tanpa bertanya. Anaknya yang mau dibunuh juga menerima begitu saja untuk dibunuh. Ini kan luar biasa, kepasrahan, ketundukan yang total, menunjukkan kedekatan yang luar biasa pada Allah. Bayangkan kamu pagi-pagi tiba-tiba bapakmu jauh-jauh dari kampung datang. Bapak entuk wangsit. Iya, harus nyembelih awakmu itu kamu. Ndak bapak-bapakan gitu mesti kamu bisa begitu. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Cirinya apa level eksistensi religius itu? Infinite resignation.
kepasrahan yang total. Jadi semuanya diserahkan pada Allah. Apa yang menurut Allah membuat Allah ridho, itu yang dijalankan. Menyerah secara total kepada Tuhan. Ciri pertama itu. Ciri kedua, orang semacam ini dia hidupnya selalu ringan dan gembira. Night of faith is delighted. Orang-orang semacam ini tidak ada susahnya. Makanya Al-Quran secara spesifik menyebut ciri walinya Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia selalu gembira, selalu nyaman hidupnya. Orang yang total memasrahkan hidupnya dalam kendali Allah, dia delighted. Dia selalu gembira. Jadi kalau ada orang kok tidak gampang galau, tidak gampang sumpeng, tidak gampang susah, selalu gembira, kemungkinan dia dekat sama Allah. Yang ketiga, tidak cerewet. Jadi kalau ada perintah agama, dia tidak banyak debat, tidak banyak tanya. Theological suspension of article. Jadi tidak, kalau memang suruhannya agama tidak masalah. Tidak usah ditawar-tawar, Pak kenapa sih puasa itu kok dari subuh sampai maghrib. Tidak efektif, tidak. Untuk pekerjaan tidak produktif itu Pak. Dibalik saja maghrib sampai subuh. Itu kan, itu cerewet namanya. Masih nawar-nawar. Pak kok dipotong zakat Pak, saya itu kan kebutuhannya banyak, ini masih itu. Harus nyelengi juga buat masa depan, itu cerewet. Tidak, kalau itu memang perintahnya Allah dan jelas dan pasti, tidak pakai ditawar. Itu cirinya orang yang eksis di level religius. Jadi pasrah total, gembira, hidupnya selalu penuh kebahagiaan, kegembiraan, dan yang ketiga tidak cerewet, tidak suka nawar-nawar. Nah itu cirinya. Jadi masuklah ke level ketiga ini. Kalau bisa belajar sedikit demi sedikit ada di sini. Tidak bisa pasrah 100% total, ya pasrah sedikit demi sedikit dalam banyak hal. Tidak bisa gembira terus menerus, ya gembira pelan-pelan, sedikit demi sedikit hidup kita, step by step. Jangan ditinggal semua, kalau tidak bisa diraih semua. Latihan. Mungkin hidup kita sebagian kecil sudah ada di level etik, dan sebagian besar masih ada di level estetik. Tapi kalau bisa kita naik sedikit lagi level religius. Nah, rumusan universalnya ini, meskipun nanti oleh Ki Kegat diterapkannya agak miss. Kalau kita memberikan sesuatu untuk Tuhan, jangan salah, Tuhan akan mengembalikan pada kita plus bonusnya. Kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, Allah akan mengembalikan lagi pada kita, sekaligus bonusnya yang jauh lebih menyenangkan. Ini rumusannya katanya Ki Kegat. Meskipun ketika dia hubungannya sama Regina Olsen tadi, wah saya takut kalau aku menikah nanti dia sengsara. Sudahlah aku berkorban. Demi Tuhan aku berkorban, biar dia bisa lebih bahagia dengan orang lain, bukan dengan aku. Maunya dia kalau korban terus dapatnya dikembalikan lagi tunangannya, terus dapat lebih baik lagi. Ternyata ya tidak jadi. Itu kasusnya Ki Kegat, tapi itu hasil kesimpulannya Ki Kegat. Kalau kita menolong Allah, Allah pasti menolong kita. Kalau kita berkorban demi Allah, apalagi Allah untuk kita, pasti jauh lebih dari itu. Itu rumusannya. Maka jangan ragu-ragu untuk kayak Ibrahim tadi. Mungkin di sisi bahwa Ki Kegat tidak jadi menikah dengan Regina Olsen, itu Allah tidak mengembalikan. Tapi nama besarnya Ki Kegat itu bagi saya reward yang luar biasa dari Allah, dari Tuhan.
Dia sampai hari ini dikenal menginspirasi banyak orang. Ilmunya masih dikaji sampai berabad-abad. Itu menunjukkan bahwa Allah mengembalikan berkali lipat dari itu, kalau ia memang itu pengorbanan demi Tuhan. Jadi tidak usah khawatir, rumus universal ini pasti berlaku. Oke, itu pengantarnya untuk menuju ke relasi paling tinggi, yaitu cinta. Tema besar kita di hari Valentine ini. Ayo, sengaja saya nggak nyinggung-nyinggung Valentine karena bagi saya tidak penting. Kalau tidak penting itu tidak usah disinggung. Banyak orang marah-marah sama Valentine, tapi Facebook, WA, Twitter, Instagramnya isinya full tentang Valentine. Meskipun nadanya ngeritik, sama aja itu merayakan Valentine namanya. Wong yang ngomongnya pas hari raya Valentine. Kalau tidak penting ya tidak usah dibahas. Oke, yang penting kita bahas cinta. Oke ya, yang Kierkegaard nulis buku judulnya Work of Love, kerja cinta. Karena nanti relasi paling besar baik sesama manusia atau dengan Tuhan itu cinta. Cuma tidak seperti filosofi yang lain, kata Kierkegaard, cinta itu tidak penting buahnya. Ya buahnya pasti ada, cuma yang lebih penting adalah prosesnya. Jadi cinta itu seperti sebatang pohon yang bisa dinilai kesuburannya dari bagaimana pohon itu menghasilkan buah. Caranya gimana? Ya dirawat dengan baik. Kalau pohon itu dirawat baik, dia akan menghasilkan buah yang matang dan manis. Jadi jatuh cinta ya, mencintai sesuatu, seseorang, mencintai Tuhan ya, ini tidak usah terlalu dibahas karena sifatnya fitrah. Orang pasti mencintai sesuatu. Yang lebih perlu dibahas adalah prosesnya, cara merawatnya, sehingga cinta itu melahirkan buah yang manis. Jadi tidak usah dibahas kepada siapa aku jatuh cinta. Ikuti aja nalurimu, nanti kamu jatuh cinta sendiri. Kalau enggak, ya kamu perlu periksa. Jangan-jangan enggak normal. Karena itu fitrah. Suka atau tidak suka itu fitrah. Nah, yang lebih penting, kamu harus ngerti tekniknya, cara merawat, cara mengelola. Biar buahnya manis. Buah manis itu tidak mesti hasilnya perkawinan. Kalau rumusmu itu berarti salah sejak awal, katanya Kierkegaard. Jadi jangan ke sana dulu. Katanya Kierkegaard, when one has once fully entered the realm of love, the world, no matter how imperfect, become rich and beautiful. It consists solely of opportunities for love. Ketika seseorang sekali atau begitu seseorang masuk sepenuhnya dalam dunia cinta, maka seluruh dunia, betapapun tidak sempurna, akan tampak indah dan kaya. Kaya itu maksudnya semua kebutuhan bisa dipenuhi. It consists solely of opportunity. Isinya semua peluang, semua hal itu bisa jadi kesempatan, bisa jadi jalan untuk cinta. Jadi orang yang ada di dunia cinta itu pasti dia tidak pesimis. Cara berpikirnya pasti positif. Pasti tidak ada kebencian-kebencian, tidak ada prasangka-prasangka buruk, tidak ada suudzon-suudzon. Ini orang yang ada dalam dunia cinta. Kalau tidak, kalau di pikiran kita masih banyak kebencian, kemarahan, kejelekan-kejelekan, itu berarti kita ada di luar dunia cinta. Karena begitu orang masuk ke dunia cinta, semuanya tampak indah dan
nyaman untuk ditinggali. Kalau tidak percaya, kamu tanyakan yang sedang jatuh cinta. Ya kamu tanyakan, kamu belum punya. Iya, orang jatuh cinta itu indah. Meskipun mungkin dia pagi-pagi harus jemput karena kuliahnya jam 7. Meskipun kalau malam minggu hujan-hujan terpaksa harus datang. Harus beli jas hujan yang harganya cuma 16.000 itu. Kalau hujannya deras malah bolong-bolong. Tapi tidak masalah. Segala hal tampak indah dan bisa jadi kesempatan untuk mengekspresikan cinta. Sumpek aja bisa jadi bukti cinta, apalagi yang senang-senang. Segalanya adalah jalan untuk mewujudkan dan menemukan cinta. Ini bagi orang yang hidup di dunia cinta. Maka kalau hari ini hidup kita rasanya keras sekali, isinya saling tuduh, saling lirik, saling curiga, saling fitnah, berarti kita tidak ada di sini sekarang. Kita tidak ada dalam relasi yang agung yang namanya cinta. Ayo mencintai. Mencintai itu tidak harus terus yang kamu cintai balas mencintai kamu, tidak masalah. Tidak harus begitu. Oke, kita lihat kenapa harus begitu. Kenapa kita harus mencintai. Katanya Ki Kegat, ketika cinta menyentuh kita, seluruh kehidupan kita akan berubah. Cara pandang kita akan berubah. Ada cerita bagus dari India. Ada Resi Agastya yang nanti dalam versi tertentu beliaulah nanti yang ketika hijrah ke Indonesia dikenal sebagai Semar. Itu awalnya pendeta yang keras sekali karena dia memegangi fikih kalau bahasa Islamnya. Cuma nanti ada beberapa tragedi dalam kehidupannya, termasuk ketika dia jatuh cinta dengan anak sahabatnya sendiri, dan kemudian menyesali beberapa perbuatannya. Kemudian dia pergi dari negerinya karena rasa sesalnya itu antara lain. Terus dia katanya ceritanya termasuk datang ke Indonesia. Di sini dikenal sebagai Semar. Nah itu salah satu contoh bagaimana ketika cinta menyentuh seseorang, hidupnya berubah. Jadi ketika cinta menyenggol kita, orang yang keras itu bisa jadi lembut. Yang selama ini kaku, kalau nulis makalah aja copy paste, sekarang bisa bikin puisi. Ya kan? Ketika dia jatuh cinta. Kemarin nontonnya film laga, film action, sekarang nontonnya sinetron. Kenapa? Cinta bisa mengubah orang. Cinta pada apapun. Nah, katanya Ki Kegat juga di poin yang kedua ini, saya potong-potong di beberapa paragraf panjang. Manusia terlahir ke dunia ini untuk memberi dan menerima cinta. Tanpa pengalaman cinta, hidup menjadi hampa. Ini hanya bisa dirasakan oleh yang alami, yang tidak mengalami belum. Itu menunjukkan bahwa hidupmu hampa tapi kamu tidak terasa. Baru setelah kamu jatuh cinta kamu ngerti, ternyata ada yang sangat indah, ada yang lebih indah dalam hidup ini yang selama ini belum kamu tahu. Dan kita diturunkan ke muka bumi itu sebenarnya untuk memberi dan menerima. Apa yang diberi dan diterimakan? Cinta. Itu maunya Allah sebenarnya. Yang ketiga, tidak ada ruginya orang mencintai. Pasti untung. Meskipun ditolak, meskipun gak ditanggapi, meskipun dicueki, meskipun kamu dapat sakit, pasti untung cinta itu. Dalam cinta kamu belajar banyak.
Pelajaran paling berharga dari cinta adalah mengalahkan egomu sendiri. Tidak gampang mengalahkan ego itu. Mengalahkan aku itu tidak gampang. Tapi orang yang jatuh cinta bisa belajar teori yang luar biasa untuk mengalahkan ego. Cintailah yang kamu benci, itu nanti ego yang selama ini ingin mengalahkan itu otomatis hilang. Kayak orang tua sama anaknya, itu kan tidak pernah berpikir dirinya sendiri, tapi yang dipikir selalu apa keinginan, apa maunya putra-putrinya. Itulah cinta. Kalau hubungan manusia semuanya semacam ini, ya dunia damai. Maka sentuhlah semua orang dengan cinta. Biar apa? Biar tidak ada yang rugi. Cinta membuat hidup lebih hidup. Cinta merupakan karakter paling luhur dari manusia. Saya tidak perlu penjelasan, kalian sudah ngerti sendiri. Dan cintalah yang memanusiakan manusia. Ini berarti apa? Dasar eksistensial manusia itu sebenarnya cinta. Yang membedakan dengan semua makhluk yang lain itu cinta. Cinta memanusiakan manusia dan membuat orang jadi lebih baik. Tadi kan cinta membuat orang berubah. Dan perubahan karena cinta itu pasti perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau enggak, ada yang salah dalam prosesnya. Kalau gara-gara cinta kok kamu jadi ngamuan, pasti itu bukan cinta. Saya cinta Tuhan Pak, saya cinta agama, kok hasilnya merusak. Perlu ditelusuri lagi. Mungkin itu bukan cinta. Cinta tidak mungkin melahirkan kejelekan, tidak mungkin melahirkan kerusakan. Ada yang keliru dalam rumus cintamu. Dan cinta memberikan sense of purpose. Cinta membuat hidup lebih bermakna, membuat orang punya tujuan. Sekarang orang punya makna hidupnya, ada tujuannya. Kemarin mekanis saja, tapi begitu orang jatuh cinta, ada tujuannya apa yang dicintai. Jadi hidupnya tidak hampa. Kenapa tidak hampa? Sekarang hidupnya punya makna. Maknanya di mana? Yang dicintai. Jadi, nah, terus katanya Ki Kegat, kalau ada yang bilang bahwa dirinya manusia itu mengandung unsur ketuhanan, kalau dalam Islam wa nafakha fihi min ruhi, yang dimasukkan unsur ketuhanan dalam diri manusia itu cinta. Cinta yang sejati. Bukan sekedar suka, ingin memiliki atau ingin menguasai, tapi benar-benar cinta. Itulah yang ditiupkan oleh Allah, unsur ilahi yang ada dalam diri kita. Nah itu katanya Soren Kierkegaard. Jadi ini rumus pertama cinta. Cinta itu sangat manusiawi dan sangat ilahi. Cinta itu kemanusiaan dan sekaligus ketuhanan. Cinta itu karakter manusia yang paling dasar sekaligus karakter ketuhanan dalam diri manusia. Nah itu rumusnya Soren Kierkegaard. Kalimat-kalimat ini kan kamu bisa ketemu di banyak puisi-puisi cinta. Saking seringnya kamu ketemu sampai tidak ngefek lagi sekarang. Ya kan? Kalau ada orang ngomong cinta adalah segalanya, kamu paling alah prek. Iya, karena sudah terlalu sering kamu dengar di banyak lagu, di banyak syair, di banyak puisi. Hidupkan lagi itu, karena kemuliaanmu tergantung pada bisa tidak kamu menghidupkan cinta dalam hidupmu. Ada teori yang lain dari Kierkegaard, cinta dan penderitaan. Ini filsafatnya saya ambil untuk nulis buku Risalah Patah Hati itu, yang saya tulis tahun berapa itu. Jadi cinta itu sangat dekat dengan penderitaan. Penderitaan adalah bagian paling penting untuk kita mengenali cinta. Mustahil kita mengalami
cinta sejati kalau kita takut terluka. Kalau ada orang tidak mau disakiti, tidak mau susah dalam cinta, itu bukan cinta. Jadi cinta itu memang gandengannya penderitaan. Ya kayak tadi loh, tidak menderita gimana kamu biasanya bangunnya jam 8, sekarang jam 7 harus sudah jemput kuliah. Itu kan penderitaan. Pengorbanan luar biasa itu. Belum lagi korban kuota. Kalau WA-an, kalau nelpon tidak ada habis-habisnya. Balas-balasan WA tidak berhenti-berhenti. Yang satu ngirim, sudah ya? Iya sudah. Oke ya, oke. Terus neng, terus. Tidak ada habisnya. Iya. Miss you too. Miss you juga, miss you too. Bolak-balik tidak bentek. Iya. Jadi kalau ngomong sampai berjam-jam, sampai HP-nya sampai harus ke dekat colokan, jadi dekat colokan gitu, tidak selesai-selesai. Loh itu bukan pengorbanan, itu penderitaan loh, luar biasa. Kalau yang tidak mau susah, tidak, bukan cinta. Cinta gandengannya penderitaan. True love harus dialami dengan penuh rasa pahit, sakit. Ya sakit yang sejati apa? Karena kamu harus membunuh egomu. Jatah makan tinggal sedikit, harus neraktir. Lah itu kan korban. Tapi kamu kan senang korbannya. Hakikatnya kan pahit itu. Tapi karena kamu tahu, ya kan pahit itu neraktir itu. Duit tinggal segini-gininya harus neraktir. Tapi kalau itu cinta sejati, sakitku tidak masalah. Kenapa? Karena aku sudah bisa mengalahkan egoku sendiri. Justru kesusahan demi kesusahan itu membuat cinta semakin erat, semakin rekat. Dan cinta jadi agung karena pengorbanan-pengorbanan ini. Coba dilihat kisah cinta besar itu kan, hasilnya rata-rata ya tragis. Laila Majnun, Romeo Juliet, itu kan tragis. Coba hasilnya happy ending, itu kamu sudah lupa ceritanya. Kayak film India, film Mano itu kan tidak terlalu monumental. Dia monumental ketika kelihatan besar, kelihatan mewah, ketika ada pengorbanan besar. Jadi cinta dekat dengan penderitaan. Ya kayak katanya Patkai itu loh, di Sun Gokong itu kan, begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Tapi Patkai itu ngerti begitu kan, tetap dia bolak-balik jatuh cinta lagi. Karena memang cinta itu membahagiakan meskipun berat. Ya yang ngalami mesti ngerti nanti bagaimana beratnya energi dari yang namanya cinta. Jadi cinta dekat dengan penderitaan.